ngapain sih? Ibu sedang menilai proses berenang kamu, Bening. Kenapa dinilai, Bu? Kan tujuan saya les renang biar saya bisa renang aja. Iya, walaupun tujuan kamu hanya supaya bisa berenang, ibu juga harus tahu setiap proses kamu. Dengan begitu, ibu bisa kamu bantu belajar renang dengan lebih baik, dari teknik, gerakan, sampai ke pernapasan. Emang tujuan penilaian renang saya buat apa, Bu? Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk simak penjelasan berikut. Kalau dipikir-pikir, proses yang dilakukan oleh pelatih renang tadi sama seperti yang ada di dalam kurikulum pendidikan loh. Dalam kurikulum, ada beberapa komponen penting seperti tujuan pembelajaran, isi atau materi, metode, media, dan penilaian atau evaluasi. Nah, penilaian inilah yang membantu kita tahu apakah tujuan kurikulum benar-benar tercapai atau belum. Jadi, meskipun tadi contohnya berenang, sebenarnya prinsipnya sama, yaitu setiap proses belajar harus ada penilaian, supaya guru bisa memahami perkembangan siswa dan memperbaiki pembelajaran. Sekarang, mari kita pahami dulu apa sebenarnya arti dari assessment dan evaluation. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi dari capaian belajar siswa. Misalnya, guru mengukur seberapa jauh siswa telah mampu menulis, membaca, menghitung, dan mengerjakan soal. Sementara itu, evaluasi adalah langkah selanjutnya untuk menafsirkan data dari asesmen untuk membuat keputusan atau penilaian. Jadi, asesmen adalah mengukur dan evaluasi adalah menilai atau memberi arti. Berikut adalah contoh konkretnya. Misalnya, seorang guru TK mendapati siswanya mengenal 20 dari 26 huruf kapital. Di awal tahun, itu dianggap kemajuan yang baik. Tetapi, di akhir tahun, hasil yang sama menjadi perhatian. Nah, inilah bedanya asesmen dengan evaluasi. Asesmen sendiri berasal dari kata Latin, yaitu asidere, yang artinya duduk di samping. Maka, dalam pembelajaran, penilaian berarti guru mendampingi siswa dalam belajar. Sedangkan evaluasi berarti menentukan nilai, yaitu memberi makna dan arah dari hasil belajar. Namun, terdapat pula 3 jenis penilaian utama, yaitu assessment for learning atau formatif, assessment of learning atau summative, dan assessment as learning. Nah, yang pertama adalah assessment for learning atau formatif, di mana asesmen ini dilakukan selama proses belajar untuk memantau perkembangan dan memberi umpan balik. Misalnya, saat guru memberi kuis singkat atau pertanyaan di tengah pelajaran. Kemudian adalah assessment of learning atau summative, di mana asesmen ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil akhir. Contohnya adalah ujian akhir semester, project, atau presentasi. Terakhir yaitu assessment as learning, di mana di sini siswa ikut menilai dirinya sendiri atau teman sekelasnya. Misalnya dengan menggunakan refleksi diri, jurnal belajar, ataupun peer assessment. Kami membuat video edukasi ini tentunya memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menjelaskan lebih dalam lagi mengenai apa itu penilaian dan evaluasi pada konteks evaluasi dan pengembangan kurikulum. Dengan memahami hal ini, itu bisa membantu kita untuk melihat bahwa penilaian itu bukan hanya sekedar memberi angka, namun juga bisa membantu guru untuk melihat, untuk menilai sejauh mana siswanya berkembang, siswa-siswa apa saja yang membutuhkan perhatian lebih, dan bagaimana cara memperbaiki proses belajar siswa. Nah, sama halnya dengan penilaian, proses penilaian juga memiliki tujuan loh. Apa ya tujuannya? Tujuan penilaian memiliki 2 aspek besar, yakni yang pertama yaitu untuk mendorong pembelajaran siswa dengan menilai sejauh mana siswa mencapai hasil belajar, mengenali pencapaian sekaligus kesulitan belajar, memperbaiki metode mengajar agar lebih efektif, dan membantu siswa membangun penilaian diri dan menetapkan tujuan belajar yang realistis. Kemudian yang kedua yaitu untuk komunikasi dan pelaporan dengan memberikan umpan balik yang jelas kepada siswa, membantu orang tua memahami perkembangan anak mereka, memberi bimbingan untuk pilihan pendidikan berikutnya, dan melaporkan hasil belajar kepada pihak sekolah atau pemerintah. Saat menyusun penilaian, guru tidak boleh asal membuat soal loh.
ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, pengetahuan awal siswa. Guru harus cari tahu dulu nih, udah seberapa jauh sih kemampuan siswa untuk masuk ke materi. Yang kedua adalah motivasi belajar siswa. Karena siswa yang termotivasi biasanya lebih siap untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga yaitu kondisi khusus siswa. Misalnya, siswa yang berkebutuhan khusus atau dengan latar belakang yang berbeda. Biasanya, guru akan memberikan perhatian khusus dan penilaian berbeda untuk mereka. Selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran yang realistis dan sesuai dengan kemampuan siswa. Yang terakhir adalah guru juga harus memperhatikan hasil belajar siswa sebagai bukti nyata bahwa siswa benar-benar mencapai kompetensi yang diinginkan atau sesuai dengan ekspektasi yang diberikan dari awal. Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak nih pengertian ekonomi itu apa? Saya, Bu. Iya, Bening. Menurut saya, ekonomi itu tentang uang dan kebutuhan, Bu. Wah, bener ya, Bening. Nah, sekarang kita akan kerjakan latihan soal. Yuk, tulis soalnya biar Ibu bacakan. Nomor 1, tuliskan pengertian dan berikan contoh ekonomi makro. Jadi kita harus kasih tahu contohnya ya, Bu? Iya, bener banget. Jadi nanti Ibu akan kasih feedbacknya ya. Oke, jadi nomor 2. Oke, nah sekarang kalian kerjakan ya tes ini. Ini buat Ibu tahu sampai mana pemahaman kalian setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, penilaian terdiri dari 3 jenis, yakni diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnostik memberikan gambaran awal pemahaman siswa. Formatif membantu guru dan siswa memperbaiki proses belajar. Dan sumatif memberikan hasil akhir dari proses pembelajaran. Ketiga jenis penilaian ini dapat membantu guru dalam merancang proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketika kita sudah berbicara tentang penilaian dan evaluasi, ada satu aspek penting yang tidak bisa terlepas dari kedua hal itu. Kalian tahu nggak? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, aspek pentingnya itu umpan balik. Kenapa? Karena penilaian tidak hanya berhenti di angka dan hasil saja. Penilaian harus memberikan dampak yang signifikan kepada setiap murid. Dan dampak ini dapat diberikan melalui guru kepada siswa. Apa sih umpan balik? Umpan balik merupakan pengumpulan dan pemberian informasi tentang kinerja atau pemahaman siswa selama pembelajaran pada saat ini dapat mendukung proses pembelajaran mereka sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Umpan balik ini punya peran besar dalam pembelajaran, antara lain 1. Meningkatkan proses pembelajaran dengan menyediakan informasi yang membantu siswa mengenali kekuatan dan kelemahannya sehingga mereka bisa memperbaiki pemahaman dan keterampilan secara berkelanjutan. Kedua, mendukung pengembangan kurikulum. Data dari umpan balik bisa dipakai guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi agar lebih efektif. Ketiga, memfasilitasi komunikasi dan keterlibatan aktif. Dengan membentuk budaya umpan balik yang dialogis, mampu memperkaya proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas interaksi. Nah, biar kita nggak bosan sekaligus sebagai check understanding teman-teman sekalian, kita ada mini games nih. Nama gamesnya adalah This or That. Kami telah menyiapkan 3 pilihan feedback untuk kalian dan setiap pilihan ada 2 macam feedback. Dalam satu pilihan, kalian bisa memilih ya mana feedback yang efektif bagi siswa dan mana feedback yang tidak efektif bagi siswa tetapi malah menurunkan motivasi siswa.
Setelah kita membahas tentang definisi penilaian, evaluasi, jenis-jenis penilaian, tujuan penilaian, dan umpan balik, lalu bagaimana ya sebuah penilaian bisa menolong siswa untuk mengalami pertumbuhan? Menurut Brummelen, kita bisa melihat penilaian melalui beberapa metafora Kristen Alkitabiah. Yang pertama, assessment as a gift atau hadiah. Penilaian seharusnya menjadi hadiah yang membantu siswa mengembangkan potensi yang sudah Tuhan tanam dalam dirinya. Yang kedua, assessment as blessing atau berkat. Penilaian juga bisa menjadi berkat. Dalam Alkitab, berkat selalu melibatkan sentuhan yang bermakna, pesan yang memberi nilai, dan gambaran masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga, assessment as grace. Penilaian juga perlu dilihat sebagai kasih karunia. Sama seperti Allah yang selalu memberi kita kesempatan kedua, guru pun perlu memberikan siswa kesempatan berulang untuk belajar. Dan yang keempat, assessment as justice. Akhirnya, penilaian juga harus adil. Adil berarti setiap siswa dinilai dengan kriteria yang jelas, konsisten, dan tidak bias. Senada dengan itu, Graham menambahkan bahwa penilaian seharusnya tidak membuat siswa terikat pada nilai. Guru dipanggil untuk mengecilkan pentingnya angka semata dan lebih menekankan proses pertumbuhan. Dalam kelas yang penuh kasih karunia, kegagalan dipandang sebagai bagian wajar dari perjalanan belajar. Siswa diberikan banyak kesempatan untuk mencoba kembali, mengevaluasi diri, dan belajar bersama teman sebaya. Dengan cara ini, penilaian bukan sekedar alat seleksi, tetapi sarana untuk membentuk karakter, ketekunan, kerjasama, dan integritas. Penilaian dapat menolong siswa bertumbuh ketika dipahami bukan hanya sebagai alat mengukur hasil, tetapi sebagai proses yang penuh kasih karunia, keadilan, berkat, dan hadiah. Dengan perspektif seperti ini, penilaian menjadi bagian integral dari kurikulum yang menolong siswa bukan hanya menjadi lebih pintar, tetapi juga bertumbuh sebagai manusia seutuhnya, sebagai gambar Allah yang dipanggil untuk memuliakan namanya dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi, penilaian adalah proses mendampingi siswa dalam pembelajaran agar siswa mengalami pertumbuhan. Melalui asesmen dan evaluasi, guru tidak hanya memberi nilai bagi siswa, tetapi juga memberikan arah bagi siswa. Bening, tapi aku masih mau naik satu lagi.